Nah, para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang kelahiran sebagai manusia, kita tentu sebagai umat Buddha sering mendengar bahwa kelahiran sebagai manusia ini adalah satu keberuntungan yang luar biasa, keberuntungan yang besar yang sulit untuk didapatkan. Dan sekarang kita sudah mendapatkan kesempatan itu. Kita sudah terlahir sebagai manusia, bahkan tidak hanya sekadar sebagai manusia, tetapi juga punya kompetensi yang lain, punya kelebihan-kelebihan yang lain. Maka sebenarnya kita sudah punya satu keberuntungan besar yang patut kita apresiasi, patut kita syukuri. Nah, dalam hidup ini sebenarnya ada banyak hal yang patut kita syukuri. Ada banyak hal yang patut kita hargai. Ada banyak hal yang patut kita apresiasi. Kita sudah terlahir sebagai manusia, kita punya segala kelebihan, punya fasilitas, punya keberuntungan-keberuntungan ini patut kita syukuri, patut kita hargai. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mensyukuri kehidupan sebagai manusia ini? Pertanyaan adalah bagaimana caranya mensyukuri kehidupan ini? Karena memang kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa menyadari bahwa kita itu sudah beruntung, kita sudah memiliki banyak keberuntungan-keberuntungan yang patut kita syukuri. Seringkali mensyukuri kehidupan ini tidaklah mudah. Yang sering terjadi adalah sering mengeluh, sering fokus pada kekurangan-kekurangan sehingga tidak bisa melihat kelebihan yang ada, tidak bisa menghargai apa yang sudah dimiliki, tidak bisa mengapresiasi apa yang sudah diperoleh dalam hidup ini. Makanya kita perlu mempelajari ini. Nah, para Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana caranya bersyukur? Nah, kalau kita berbicara tentang syukur dalam agama Buddha, memang cara bersyukur Buddhis ini berbeda dengan cara bersyukur di kepercayaan-kepercayaan orang lain. Cara bersyukur kita adalah pertama, dengan memiliki santuti. Apa itu santuti? Santuti adalah kepuasan. Kepuasan. Sang Buddha mengatakan santuti paramang danang, bahwa kepuasan adalah kekayaan yang terbesar. Kenapa? Ya karena memang apapun yang kita miliki ini akan selalu merasa kurang kalau kita tidak punya kepuasan. Maka puas dengan apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita dapatkan. Ini membuat kita menjadi orang yang tidak mudah mengeluh. Bisa menghargai apa yang sudah kita dapatkan. Bahwa apa yang kita dapatkan ini patut kita syukuri, patut kita hargai. Sehingga kita tidak akan diperbudak oleh keinginan. Karena yang namanya keinginan itu tidak ada ujungnya. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan, nakaha panawasena titikame suwijati. Apa sada duka kama iti winyaya pandito. Meskipun hujan emas sekalipun, yang namanya nafsu kesenangan tidak akan pernah bisa terpuaskan. Nafsu kenikmatan itu hanya memberi sedikit kepuasan, tetapi banyak penderitaannya. Apalagi kalau kita diperbudak oleh keinginan kita, diperbudak oleh nafsu kita, maka hidup kita tidak akan pernah bisa puas. Maka Sang Buddha juga mengatakan, uno loko atito tanhadaso, bahwa kehidupan ini tidak memuaskan. Ya memang selalu saja ada di mana kita merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Maka dengan memiliki kepuasan, dengan memiliki santuti, kita tidak akan mudah mengeluh. Kita akan bisa menghargai, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Maka puas itu juga penting. Karena kalau tidak punya kepuasan, apapun akan menjadi kurang. Ada sebuah kata-kata yang cukup bijak yang perlu kita renungkan bersama. Bahwa dunia ini sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Alam semesta ini cukup untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Tetapi tidak akan pernah cukup memenuhi keserakahan dan keinginan manusia.
Karena yang namanya keinginan dan keserakahan itu tidak akan ada ujungnya. Maka harus memiliki sebuah kepuasan supaya kita tidak diperbudak oleh keinginan, juga tidak mudah mengeluh. Nah, cara bersyukur Buddhis yang kedua adalah tahu berterima kasih. Tahu berterima kasih. Apa maksudnya? Ya, kita menyadari bahwa segala pencapaian yang kita capai, apa yang kita dapatkan ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Tidak terlepas dari kondisi-kondisi yang itu sangat mungkin dilakukan oleh orang lain. Mau kita lahir sebagai manusia saja juga bisa lahir juga karena orang lain, karena orang tua. Kita bisa berbicara, kita bisa berjalan juga karena orang lain. Artinya kita tidak benar-benar sendirian di sini. Jadi kita patut punya rasa terima kasih. Tahu bagaimana berterima kasih. Kalau dalam bahasa Buddhis namanya tahu katanyu katawedi. Bahkan Sang Buddha sendiri mengatakan bahwa ada dua orang yang sulit ditemui di dunia ini. Yakni adalah orang yang melakukan dengan ketulusan di awal, dan yang kedua adalah orang yang tahu balas budi. Due me bikawe pugala dula balokasming katame due. Yo capu bakari yo cakatanyu katawe dica. Jadi kalau kita punya satu kualitas tahu berterima kasih, itu adalah satu kualitas yang baik, yang jarang dimiliki oleh kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang itu umumnya tidak tahu bagaimana membalas budi orang lain. Padahal kita tahu, kita sadar bahwa apa yang kita dapatkan saat ini tidak terlepas dari apa yang telah orang lain berikan. Ada kontribusi dari orang lain. Bahkan alam semesta pun juga berkontribusi atas apa yang kita capai. Nah, bagaimana cara mensyukuri kehidupan yang sebenarnya? Sebenarnya tak lain adalah kita menggunakan kesempatan ini, menggunakan apa yang sudah kita miliki ini dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Kita sudah punya satu kelebihan ini, kita sudah punya satu keberuntungan ini. Jangan hanya berhenti, oh saya sudah punya ini. Tetapi juga mestinya kita menggunakan kesempatan yang ada dengan sebaik mungkin. Kita sudah terlahir sebagai manusia, maka kita patut menggunakan kehidupan sebagai manusia ini dengan sebaik mungkin. Jangan hanya hidup, tetapi juga hidup itu juga harus punya arti, punya nilai. Nah, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini ada satu sutta yang ingin kita bahas yang bernama Nakasika Sutta. Nakasika Sutta ini sebenarnya kalau kita lihat di Tipitaka, kita dapat menjumpai di beberapa sutta. Sebenarnya intinya juga sama, yakni khotbah tentang kuku sebenarnya, tentang kuku. Namun sutta yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah Nakasika Sutta yang ada di Sangyutta Nikaya di Nidanawaga. Nah, diceritakan bahwa pada waktu itu Sang Bhagawa sedang berada di Sawati. Sawati itu nama sebuah kota, disebut sebagai Sawati karena dulu kota itu serba ada. Sawati itu sabati, artinya semua ada gitu. Kalau sekarang ibarat toko itu toko serba ada begitu. Jadi zaman itu kota Sawati ini serba ada. Mau cari apa saja, perdagangan apa saja ada. Nah, Sang Bhagawa pada waktu itu mengambil sedikit tanah dengan ujung kuku di tangannya dan berkata kepada para biku, "Wahai para biku, bagaimanakah menurut kalian? Mana yang lebih banyak? Sedikit tanah yang kuambil di ujung kuku ini atau tanah yang ada di bumi ini?" Begitu. Tentu para biku tentu menjawab bahwa yang di bumi ini tentu lebih banyak. Jadi yang mulia tentu
tanah yang ada di bumi ini jauh lebih banyak. Tanah yang ada di ujung kuku jari Sang Bagawa tidaklah seberapa begitu. Bila dibandingkan dengan tanah yang ada di bumi ini. Tidak dapat diukur, tidak dapat dihitung. Tidak ada bandingnya. Nah, kemudian Sang Buddha membalasnya. Demikian pula, wahai para biku, makhluk-makhluk yang terlahir kembali di antara manusia adalah sedikit. Tapi banyak sekali makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam selain alam manusia. Oleh karena itu, wahai para biku, kalian harus berlatih sebagai berikut. Kami akan berlatih dengan tekun. Demikian kalian harus berlatih. Ini adalah sekilas tentang Nakasika Sutta. Memang khotbahnya, sutanya ini cukup pendek sekali. Cukup pendek, tapi kalau kita mau analisa sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Adalah tentang bagaimana betapa sulitnya terlahir sebagai manusia. Bahwa terlahir sebagai manusia itu tidak mudah begitu. Tidak mudah, karena kebanyakan orang terlahir di alam-alam selain manusia, di alam-alam menderita. Nah, kita sebagai umat Buddha tahu bahwa kita hidup ini bukan kali yang pertama, juga bukan kali yang terakhir. Sebelumnya, di alam-alam sebelumnya kita sudah mengalami tumimbal lahir di alam-alam sebelumnya, alam-alam kehidupan. Dan setelah kehidupan ini pun, kalau kita belum bisa mencapai tingkat kesucian arhat, kita masih akan terlahir lagi di alam-alam kehidupan. Nah, dalam agama Buddha kita mengenal ada 31 alam kehidupan. Yang pertama adalah 4 alam menderita, alam menyedihkan, 4 alam apaya. Yang pertama adalah niraya. Yang kedua, niraya itu maksudnya adalah neraka, alam penuh dengan penderitaan. Yang kedua adalah tiracana. Tiracana itu adalah alam binatang di mana kita juga bisa menyaksikan keberadaan mereka juga bersama dengan kita. Yang ketiga adalah alam peta, alam hantu kelaparan atau alam makhluk halus begitu. Kemudian yang keempat adalah alam asura, alam-alam bagi makhluk-makhluk bangsa ya, seperti jin, raksasa, atau makhluk-makhluk halus yang punya kekuatan lebih. Nah, setelah itu baru ada alam manusia. Setelah alam manusia baru disusul dengan alam-alam para dewa. Alam-alam para dewa ada 6 alam para dewa yang mungkin kita sebut juga sebagai alam surga. Karena di surga itu tempat berdiamnya para dewa. Ada Catum Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimanarati, Paranimita Wasawati. Nah, setelah itu baru ada alam-alam Brahma, baik rupa Brahma maupun arupa Brahma. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ada alam-alam kehidupan, ada 31 alam kehidupan. Dari 31 alam kehidupan itu kita sudah mengembara di 26 alam kehidupan. Kecuali alam Sudawasa, kita sudah mengembara di alam-alam itu. Nah, kebanyakan orang terlahir di alam yang menderita. Karena apa? Karena memang berbuat buruk itu jauh lebih mudah daripada berbuat baik. Maka kebanyakan orang mudah terlahir di alam-alam menderita, 4 alam tadi. Meskipun kalau kita lihat dari 31 alam kehidupan itu, sebenarnya banyak alam-alam yang lain yang bahagia, alam para dewa, alam Brahma. Tapi kebanyakan makhluk-makhluk itu lebih sering terlahir di alam penderitaan. Karena memang melakukan keburukan itu juga sesuatu yang tidak perlu dilatih. Banyak orang mudah sekali melakukan itu. Karena apa? Karena yang namanya batin seseorang yang diliputi oleh kotoran batin itu, ya mudah sekali terdorong untuk melakukan sebuah tindakan yang cenderung buruk. Apalagi menjaga pikiran itu sesuatu yang tidak gampang. Ketika menjelang kematian, kalau pikirannya adalah pikiran yang kacau, pikiran yang penuh dengan kotoran batin, baik keserakahan, kebencian, atau kebodohan, ya maka akan menjerumus ke alam penderitaan. Nah, dari Nakasika Sutta ini sebenarnya kita belajar bahwa terlahir sebagai manusia itu ada sesuatu yang tidak mudah, sesuatu yang jarang, sesuatu yang langka. Makanya Sang Buddha menasihati kita mestinya berlatih dengan tekun,
demikianlah kalian harus berlatih. Apa mata wihari samati. Apa mata itu artinya adalah waspada sebenarnya. Artinya punya kewaspadaan. Kewaspadaan sendiri adalah apa mada. Apa mada. Apa mada. Artinya tidak lengah. Jadi ketidaklengahan apa mada. Apa mata. Menjadi orang yang tidak lengah. Artinya punya kesadaran, punya kewaspadaan, ada sati dan sampajanya. Ada sati, karena kalau kita lihat di dalam kitab ulasan, kitab komentar itu, definisi dari apa mada artinya adalah satya awi pawaso, apa mada ucati. Artinya apa mada adalah yang selalu disertai dengan sati, ada perhatian. Dengan adanya sati, dengan adanya perhatian, maka kita bisa mengenangarai kira-kira perbuatan ini baik atau buruk. Kalau buruk, ya tentu kita akan bisa segera menyetopnya. Apalagi praktik apamada itu juga satu praktik yang ditekankan oleh Sang Buddha. Bahwa bahkan sebelum beliau meninggal, wafat, parinibbana, beliau mengatakan, Wayadama sangkara apamadena sampadeta. Segala bentukan akan mengalami perubahan. Sudah sewajarnya mengalami perubahan, maka kalian mestinya menghadapi itu dengan apamada, dengan kewaspadaan. Karena yang namanya kehidupan itu banyak sekali terjadi sebuah perubahan. Dan kalau kita tidak bisa memiliki kewaspadaan, kita akan terseret oleh perubahan itu. Sehingga pikiran kita akan mudah terombang-ambing dengan perubahan yang ada. Kita akan mudah sekali terombang-ambing dengan kondisi-kondisi yang selalu berubah itu. Maka diperlukan yang namanya apamada supaya kita bisa menghadapi perubahan itu tanpa terseret oleh perubahan. Bahkan Sang Buddha juga mengatakan, apamado amata padang, pamado macuno padang, apamata namiyanti ye pamata yata mata. Bahwa apamada, kewaspadaan, ketidaklengahan adalah jalan menuju kekekalan, jalan menuju amata, tanpa kematian, yakni adalah nibbana. Sementara pamada, kelengahan, adalah jalan menuju kematian. Maksudnya apa? Ya kalau kita punya kewaspadaan, kita punya sati dan sampajanya, maka kita akan dekat dengan nibbana. Kita akan bisa menghadapi kehidupan ini. Maka Sang Buddha menasihati kita supaya kita menjadi orang yang waspada, apamata. Artinya punya kewaspadaan di dalam menyikapi kehidupan. Mensyukuri bahwa terlahir sebagai manusia ini tidaklah mudah, sungguh jarang. Maka kita patut menghargai kehidupan ini dengan cara menerapkan praktik apamada. Apalagi tidak mudah terlahir sebagai manusia. Kita sudah terlahir sebagai manusia, belum tentu di kehidupan selanjutnya kita akan terlahir sebagai manusia lagi. Makanya supaya kita tidak menuju alam rendah, kita patut memiliki kewaspadaan supaya kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Supaya kita tahu mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dihindari. Maka perlu memiliki praktik yang namanya apamada. Menjadi orang yang apamata. Nah, Sang Buddha di berbagai kesempatan selalu menasihati para biku demikian. Bikawe apamadena sampadeta dulabbo buddhupado lokasming dulabbo manusatta patilabo dulabba sampati dulabba pabbaja dulabang saddhamma sawananti. Wahai para biku, berjuanglah dengan kewaspadaan karena dulabbo buddhupado lokasming, sungguh jarang munculnya seorang Buddha. Dulabbo manusatta patilabo, artinya sungguh jarang kelahiran sebagai manusia ini. Dulabba sampati, sungguh jarang sebuah pencapaian. Dulabba pabbaja, sungguh jarang meninggalkan kehidupan keduniawian. Dulabang sadda masawanang, sungguh jarang mendengarkan ajaran yang sejati, ajaran yang benar. Sang Buddha mengingatkan kepada para biku bahwa kelahiran sebagai manusia itu sesuatu yang jarang. Nah, kita sudah terlahir sebagai manusia. Berarti kita sudah punya satu kesempatan yang
luar biasa yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya. Kemudian munculnya seorang Buddha itu juga jarang. Ya meskipun sekarang kita tidak bisa berjumpa dengan Sang Buddha, tapi ajaran Buddha masih bisa kita dapatkan, masih kita bisa pelajari, bisa kita praktikan. Berarti sesungguhnya kita masih berada di zaman kemunculan seorang Buddha. Apalagi Sang Buddha mengatakan, Yoda mang pasati so mang pasati. Dia yang melihat Dhamma, dia melihat saya. Artinya untuk melihat seorang Buddha, kita harus melihat Dhamma, menembus Dhamma itu sendiri. Begitu. Sungguh jarang sebuah pencapaian. Untuk mencapai kesucian memang tidak mudah. Pencapaian jana, pencapaian apapun juga tidak mudah. Sungguh jarang orang yang bisa mencapai. Dula bapa baca, sungguh jarang meninggalkan kehidupan keduniawian. Sungguh jarang untuk bisa melihat seorang biku yang berjubah. Sungguh jarang untuk bisa ikut latihan meninggalkan kehidupan keduniawian. Tapi kita punya satu kesempatan itu, bahkan kita bisa mencoba. Bahkan pabaja itu juga salah satu hal yang disebutkan di dalam Sappurisa Sutta. Salah satu dari 3 hal yang dianjurkan oleh orang yang bijaksana. Pabaja bikawe Sappurisa panyata pandita panyata. Wahai para biku, pabaja adalah yang dianjurkan oleh orang yang bijaksana, orang yang baik. Ya sekalipun para bapak ibu tidak bisa melatih meninggalkan kehidupan keduniawian, artinya menjalani kehidupan sebagai perumah tangga, para bapak ibu bisa ikut latihan suatu saat, atau kalaupun tidak bisa, setidaknya bisa mendukung kebutuhan mereka yang menjalani kehidupan sebagai pabaja. Dula bang sadda masawanang, sungguh jarang mendengarkan ajaran yang sejati, ajaran yang benar. Banyak sekali paham-paham, banyak sekali ajaran-ajaran yang tersebar di masyarakat. Tapi sungguh sangat jarang kita bisa mendengarkan ajaran sejati. Sungguh sangat jarang kita bisa mendengarkan ajaran yang berdasarkan kitab suci. Yakni ajaran dari Sang Buddha. Ajaran dari seorang Sama Sambuddha. Makanya kita punya satu kesempatan, ini adalah kesempatan yang baik kita bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kita masih bisa mengakses kitab suci kita. Maka kita patut mengapresiasi ini. Nah, para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam Dhammapada juga dikatakan kico manusapati labo, kicang macana jiwitang, kicang saddha masawanang, kico buddhana mupado. Sungguh sulit atau sungguh jarang terlahir sebagai manusia. Sungguh sulit kehidupan sebagai manusia. Sungguh sulit mendengarkan ajaran yang sejati. Sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah sebenarnya dari beberapa hal yang jarang ditemui ini, kita sudah punya, sudah mendapatkan. Yang pertama, manusapati labu, kita sudah terlahir sebagai manusia. Ya, kicang macana di jiwita, memang kehidupan ini, kehidupan sebagai manusia tidak mudah, karena alam manusia itu berbeda dengan alam dewa, berbeda dengan alam apaya. Kalau alam apaya lebih banyak penderitaannya, hampir tidak pernah merasakan kebahagiaan. Di alam dewa lebih banyak kebahagiaannya. Tapi di alam manusia itu kita bisa merasakan dua-duanya. Bahkan 8 kondisi kehidupan bisa kita dapatkan. Datang silih berganti. Untung, rugi, dipuji, dicela, terkenal, tidak terkenal. Suka dan duka akan selalu menyertai, menyelimuti kita di alam manusia ini. Bagaikan roda yang terus berputar. Jadi kita sebenarnya sudah punya kesempatan yang luar biasa. Nah, di beberapa sutta itu juga sering disebutkan bahwa untuk terlahir sebagai manusia itu seperti halnya seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut 100 tahun sekali. Dan sangat sulit sekali bagi kura-kura tersebut untuk bisa muncul dan memasukkan kepalanya di sebuah gandar dengan satu lubang yang dilemparkan oleh seseorang. Seperti itu pula betapa sulit dan jarang bagi makhluk untuk bisa terlahir sebagai manusia. Ternyata untuk terlahir sebagai manusia itu sesuatu yang tidak mudah. Diibaratkan seperti halnya seekor kura-kura buta yang muncul ke permukaan laut 100 tahun sekali. Sekalipun muncul itu harus pas di lubang di sebuah gandar yang dilemparkan oleh seseorang.
Mengetahui bahwa kehidupan sebagai manusia itu adalah kesempatan yang tidak mudah diperoleh, sangat jarang diperoleh, maka kita patut menghargai, patut mensyukuri kehidupan ini. Nah, bagaimana cara menghargai kehidupan ini? Kita menggunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Ya, meskipun kehidupan sebagai manusia ini cukup singkat, namun bila digunakan untuk kebaikan, maka kehidupan ini menjadi sangat berharga. Sang Buddha mengatakan, Yo cawasa satang jiwe dusilo asamahito ekahang jiwitang seyo silawan tas sajayino. Walaupun seseorang hidup 100 tahun tetapi memiliki kelakuan buruk dan tak terkendali, sesungguhnya lebih baik adalah kehidupan sehari dari orang yang memiliki sila dan tekun bersamadi. Daripada hidup beratus-ratus tahun tetapi kalau kehidupannya digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat, lebih baik hidup 1 hari, tetapi digunakan untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang berguna, untuk menjaga moralitas, untuk mengembangkan batin. Itu ada satu hal yang baik. Nah, kita bisa mengapresiasi kehidupan kita bisa mensyukuri kehidupan kita dengan cara memiliki moralitas dan juga mengembangkan batin. Karena kehidupan sebagai manusia itu sangat pendek. Kalau kita bandingkan dengan alam-alam lain, kehidupan sebagai manusia itu sangat pendek. Di alam apa ya, mereka hidup sampai ratusan tahun. Di alam dewa juga mereka hidup sampai ratusan tahun. Bahkan di alam para dewa yang paling bawah saja, 50 tahun di alam manusia, di sana cuma 1 hari. Maka kehidupan sebagai manusia itu cukup pendek sekali, sangat singkat. Sang Buddha mengatakan, apa midang bikawe manusanang ayu. Gamaniyo sambarayo kattabang kusalang, caritabang brahmacaryang, nati jatasa amara nanti. Wahai para biku, kehidupan ini sangat pendek. Apa midang bikawe manusanang ayu. Gamaniyo sambarayo, akan bergerak menuju kematian. Akan terus berjalan. Kattabang kusalang, caritabang brahmacaryang. Lakukan sesuatu yang baik. Caritabang brahmacaryang, tempuhlah kehidupan luhur. Jadi kita semestinya menggunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin dengan melakukan banyak hal yang baik dan juga menjalani hidup yang luhur. Jangan mensia-siakan kehidupan hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kehidupan manusia ini juga sesuatu yang luar biasa. Karena manusia itu bukan sesuatu yang buruk begitu. Manusia itu punya kompetensi, punya kemampuan. Nah, di dalam kitab Abhidhamma Patipikatika disebutkan bahwa manusia itu, kata manuso, itu adalah mano usanamasati manuso. Yang artinya adalah makhluk yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan batinnya hingga level yang paling tertinggi. Jadi manusia itu adalah satu makhluk yang punya kemampuan, punya potensi besar untuk mengembangkan batinnya hingga level tertinggi, bisa mencapai kesucian. Bahkan kalau kita lihat di dalam penjelasan-penjelasan di kitab komentar, para dewa yang telah di alam dewa begitu usia mereka mau habis, cahaya mereka sudah mulai berkurang, mulai meredup. Dan para dewa yang lain yang mengetahui temannya seperti itu, menasehati, memberikan pengharapan, semoga kamu terlahir sebagai manusia dan bertemu dengan ajaran Buddha. Jadi para dewa pun malah menganjurkan temannya supaya terlahir sebagai manusia. Karena apa? Di alam manusia ini adalah alam yang memang kondusif untuk mengembangkan batinnya. Kalau di alam apa ya tentu tidak bisa karena terlalu banyak penderitaan. Di alam dewa ya meskipun bisa tetapi juga banyak godaannya. Karena kalau seseorang itu sudah dipenuhi dengan kesenangan biasanya sulit untuk praktik spiritual. Sulit untuk mengembangkan batin. Hanya beberapa saja mereka yang kuat akan godaan itu sehingga tetap bisa menjalankan praktik spiritual, bisa mengembangkan batin, bisa mencapai kesucian. Ada upaya turun ke bumi untuk mendengarkan ajaran Buddha. Tapi bagi mereka yang sudah terlena dengan kesenangan indrawi, kenikmatan indrawi, ya mereka akan terlena dengan kehidupan di alam surga. Maka alam manusia adalah alam yang kondusif karena kita punya satu kemampuan, satu potensi besar untuk mengembangkan batin kita hingga mencapai level yang tertinggi. Nah, di dalam kitab Lokaniti ada satu pernyataan yang sangat bagus. Bojanang metunang nida
gone pose piwijati. Wija wiseso posasa tanghino gosamo bawi. Makan, berhubungan seksual, dan tidur adalah hal yang biasa bagi manusia maupun sapi. Pengetahuanlah yang membuat manusia berbeda. Seseorang yang memiliki pengetahuan dangkal sama seperti sapi. Kita sering mendengar bahwa manusia itu makhluk yang istimewa kalau dibandingkan dengan binatang. Istimewa dalam hal apa? Dalam hal punya akal dan pikiran. Karena manusia ini punya pikiran, punya akal untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan satu kelebihan yang dimiliki manusia adalah karena punya pengetahuan. Kalau manusia tidak punya pengetahuan, ya akan sama seperti binatang. Kalau manusia hidupnya hanya untuk makan, hanya untuk mengejar berhubungan seksual, hanya untuk tidur, ya tidak ubahnya seperti binatang. Makanya kita sudah sebagai manusia, sudah terlahir sebagai manusia ini juga harus bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Jangan hanya mengejar makan, jangan hanya mengejar hubungan seksual, jangan hanya tidur-tiduran. Tapi juga harus mengembangkan potensi dengan cara apa? Menambah pengetahuan. Kalau kita tidak mau menambah pengetahuan, berarti kita akan sama seperti binatang. Kalau hidup kita hanya untuk makan, hanya untuk berhubungan seksual, hanya untuk tidur-tiduran, ya sama seperti sapi. Karena hanya pengetahuan kita lah yang sesungguhnya membedakan kita antara manusia dan juga binatang. Nah, di dalam Dhammapada dikatakan bahwa orang yang sedikit mendengar, orang yang sedikit pengetahuan itu seperti halnya sapi yang menua, hanya dagingnya yang bertambah tetapi kebijaksanaannya tidak berkembang. Apa sutayang puriso balibaddo wajirati, mangsani tasa wadanti panya tasa nawadati. Kalau hidup kita sebagai manusia hanya menua saja, tidak mengembangkan kebijaksanaan, ya hidup kita akan seperti sapi. Hanya dagingnya yang bertambah, tapi bukan kebijaksanaan. Yang namanya kebijaksanaan itu berbeda dengan ketuaan. Kalau tua, itu sudah pasti. Kita mau berusaha atau tidak, hidup kita akan berjalan menuju ketuaan. Kita mau isi kehidupan kita dengan baik atau tidak, kita pasti akan berangsur-angsur menua. Tapi berbeda dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, yang harus diperjuangkan. Maka kita perlu memperjuangkan supaya kita punya kebijaksanaan. Tidak hanya sekadar hidup, tapi juga punya kualitas yang luhur, punya kebijaksanaan yang bisa dikembangkan. Bisa diperoleh dengan cara sutta mayapanya, artinya dengan banyak mendengar. Karena semakin banyak mendengar, seseorang tersebut juga bisa mendapatkan kebijaksanaan. Bisa cinta mayapanya, bisa kebijaksanaan dari merenungkan, dari berkontemplasi, dari memikirkan. Bisa juga bawa mayapanya, kebijaksanaan dari melatih meditasi pengembangan batin. Maka sebenarnya kita sebagai manusia itu ada tuntutan untuk menjadi yang bijaksana. Karena kalau tidak, ya kita akan seperti sapi yang hanya menua. Daging yang bertambah bukan kebijaksanaan. Kita patut mengembangkan kebijaksanaan. Makin hari harus makin bijaksana. Jangan hanya bertambah tua tetapi tidak bertambah pengetahuan. Maka kita harus berupaya untuk menjadi lebih bijaksana. Kita harus berjuang untuk menjadi lebih bijaksana. Semakin hari harus semakin menjadi lebih bijaksana.